Ibu kita mulai ya. Nggih, Pak, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani sudah baca kontraknya kan? Nggih, sampun. Nah, dalam kontraknya itu ada oh kita ikuti itu aja, ikuti kontrak. Jadi Nggih. ada 3 sesi ya, paling enggak 3 sesi lah. Nggih. Satu menyampaikan modul, yang kedua praktek. Nah, baru yang ketiga ini wawancara. Gitu ya. Nggih, siap, Ustaz. Ya. Ini kan satu kelas sama kawan-kawan yang saya kemarin ngisi yang di itu, yang di A, Bu Oh, Bu yang di A. Mazroa. Nggih, kalau yang kelas modul yang pertama dulu satu kelas. Kalau yang sudah Ya, dipecah jadi dua, nggih, terpisah. ya itu. Jadi ya, ya wis. Nggih, Ustaz. Oke, saya persilakan Bu Anis ya, Bu Anis untuk menyampaikan ini presentasi bahan ujian hari ini. Ini yang mau dipakai Yang yang PBL. modul ajar ya. Nggih, yang modul PBL. Ya, modul PPL. Silakan waktunya 10 menit. Ya, 10 Nggih, menit saja. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk modul ajar yang saya siapkan di sini ada modul ajar PBL dengan identitas modul pertama Sekolah SD Islam Al Khairiyah, pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Tema Aku Senang Berkalimah Thayyibah, elemen akhlak, fase B kelas 3 dan alokasi waktu 3 JP, 35 menit dikali 3 JP. Kemudian nama saya Anis Fitriah. Kompetensi awal peserta didik meyakini keagungan Allah melalui kalimat thayyibah, mengetahui kalimat thayyibah beserta maknanya, melafalkan kalimat thayyibah serta terbiasa membaca kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk profil pelajar Pancasila yang ada di dalam modul ini antara lain ada gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Sedangkan PPRA-nya ada musyawarah, berkeadaban, keteladanan. Untuk sarana prasarananya ada LKPD, bahan ajar yang kapan hari sudah kami siapkan, kami kerjakan di LK berapa itu nggih. Kemudian ada LCD, PowerPoint, video tentang kalimat thayyibah. Peserta didik targetnya kelas 3 SD, model pembelajaran problem based learning, pendekatan saintifik, metode ceramah, diskusi, dan presentasi. Komponen inti CP memahami akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan berbaik sangka kepadanya, akhlak terhadap orang tua, keluarga dan guru. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran berbasis masalah, peserta didik mampu memahami makna kalimat thayyibah subhanallah, masya Allah, insya Allah dan Allahu Akbar serta membiasakan diri dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. KKTP dalam modul ini antara lain yang pertama peserta didik dapat menjelaskan pengertian kalimat thayyibah. Yang ada 4 itu tadi, peserta didik dapat menjelaskan penggunaan kalimat thayyibah, peserta didik dapat melafalkan kalimat thayyibah, dan peserta didik dapat menuliskan kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar. Untuk pemahaman bermakna, ada diskusi kelompok di dalam kelas, menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk membagi pengalaman dan mengungkapkan pendapat terkait materi kalimat thayyibah. Melalui interaksi ini, mereka dapat mengidentifikasi masalah dengan lebih mendalam. Diskusi kelompok memungkinkan peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif dalam merancang solusi dari masalah yang diidentifikasi. Mereka juga menerapkan sikap kerjasama dalam menyelesaikan masalah bersama anggota kelompoknya. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa arti kalimat thayyibah? Apa arti subhanallah, masya Allah, insya Allah, dan Allahu Akbar? Untuk langkah-langkahnya, kami menyiapkan terlebih dahulu LKPD, bahan ajar, kemudian LCD, PowerPoint, dan video tentang kalimat thayyibah. Kemudian untuk kegiatan dalam pembelajaran yang pertama ada pembukaan atau pendahuluan.
terdapat 3 tahap. Yang pertama orientasi, kedua motivasi, dan ketiga apersepsi. Ini dijelaskan apa mboten satu persatu? Engko 10 menit waktunya. Oh, nggih. Masih 5 menit. Ya. Oh, nggih. Kegiatan orientasi peserta didik menjawab salam pembuka dan kemudian berdoa untuk memulai pelajaran. Yang kedua, guru menyiapkan fisik psikis dengan menanyakan kabar dan mengecek kehadiran. Yang ketiga, mendoakan kesembuhan bagi peserta didik yang sakit ataupun keluarga yang sedang sakit. Yang keempat, membaca surat-surat pendek sebagai pembiasaan. Yang kelima, menyanyikan lagu nasional. Untuk tahap motivasi, yang pertama ada ice breaking, yang kedua ada memotivasi peserta didik dengan cara memberi pengetahuan atau memberi informasi tentang manfaat mempelajari topik pembelajaran kalimat thayyibah. Untuk tahap persepsi, peserta didik diminta mengulas materi yang minggu lalu telah dipelajari. Kemudian yang kedua, peserta didik menyimak penjelasan tujuan pembelajaran dan juga guru menyampaikan penilaiannya, teknis penilaian. Kemudian dalam kegiatan inti dalam PBL itu ada 5 sintak. Sintak pertama orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Sintak 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, untuk kegiatan inti sintak 1, disajikan video pembelajaran kalimat thayyibah, kemudian ada juga video bernyanyi bersama. Kemudian siswa menjawab pertanyaan pemantik dan juga siswa juga memperhatikan studi kasus yang sudah disiapkan oleh guru. Kemudian peserta didik mengerjakan LKPD. Kemudian yang keenam, menyimak prosedur yang harus dilakukan dalam diskusi. Sintak 2, awalnya siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian peserta didik mengamati dan membaca tugas yang ada di LKPD, kemudian mengidentifikasi hal-hal yang belum difahami, dan lanjut sintak 3, pengumpulan informasi dari anggota kelompok untuk kemudian nanti disusun. Sintak 4, aktif dalam kegiatan diskusi kelompok dan juga dibimbing oleh guru. Kemudian sintak 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang pertama, presentasi tentang hasil diskusi kelompok. Kemudian peserta didik yang sedang presentasi menerima umpan balik yang diberikan oleh teman-temannya maupun diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga, peserta didik memberikan pertanyaan atau masukan kepada kelompok, itu yang tadi. Kemudian yang keempat, membuat kesimpulan bersama-sama. Kegiatan penutup diberikan penguatan oleh guru tentang materi yang sudah dipelajari hari itu. Kemudian ada tugas individu berupa post-test. Ada juga refleksi pembelajaran yang telah dilaksanakan hari ini. Selanjutnya, guru juga menginformasikan pembelajaran yang akan dilakukan minggu depan, yaitu dilanjutkan dengan PJBL minggu depannya, dengan pembuatan karya seperti kaligrafi ataupun poster. Selanjutnya, guru memberikan reward kepada kelompok ataupun siswa yang sudah aktif dan juga mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Dan yang terakhir, menutup dengan bacaan hamdalah, kemudian diakhiri dengan salam. Demikian tadi Ustadz sampun saya paparkan terkait modul ajar PBL. Ya, yang ini yang P5 sama PPRA. Oh, nggih, P5. Untuk P5 di sekolah saya mengambil tema kearifan lokal dan kemudian memiliki judul Kutanam Sayuranku. Nah, di sini ada
topiknya kearifan lokal, topik P5 PPRA-nya, topik kegiatannya menanam sayuran. Tujuannya, melalui proyek menanam sayuran, siswa kelas 2 diharapkan dapat mengenal berbagai jenis sayuran, memahami proses pertumbuhan tanaman, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap alam dan makanan sehat. Target proyek diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mencapai 2 dimensi profil Pancasila, pelajar Pancasila, antara lain yang bernalar kritis dan juga beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga mencapai 2 profil pelajar rahmatan lil alamin, yaitu musyawarah atau syuro, dan juga dinamis dan inovatif, tatawur dan ibtikar. Kemudian untuk alurnya, alur dalam pembelajaran P5 yang pertama ada tahap pengenalan. Tahap pengenalan antara lain ada sosialisasi proyek kepada peserta didik ataupun kepada orang tua tentang apa yang akan dilakukan selama nanti kegiatan proyek itu berlangsung. Kemudian yang kedua, kegiatan kedua ada pengenalan bagian-bagian tumbuhan kepada anak-anak, fungsinya, dan juga mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Yang ketiga, pengenalan proses pertumbuhan tanaman. Keempat, pengenalan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kemudian alur yang kedua yaitu kontekstualisasi. Kontekstualisasi kegiatan 1 dilakukan kunjungan ke tempat pembibitan. Nah, di sini kami memilih tempat yaitu namanya Pelataran Hayu, memang tempat pembibitan sayuran dan buah-buahan. Kemudian kegiatan kedua ada asesmen formatif tentang yang sudah dilaksanakan di tempat pembibitan itu tadi. Ada alur ketiga yaitu aksi. Kegiatan satunya mengenal jenis-jenis tanaman. Jadi guru menyajikan video tentang jenis-jenis tanaman. Kemudian kegiatan 2-nya mengenal manfaat-manfaat tanaman. Ada berbagai macam manfaat, antara lain sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman obat. Kemudian kegiatan 3 menanam bibit sayuran. Jadi yang dipilih di sekolah itu menanam sayuran, Pak. Kemudian keempat, merawat tanaman dengan baik, setiap hari mengecek tingginya, kemudian perkembangannya, pertumbuhannya sampai berapa itu anak-anak setiap hari mengamati. Kegiatan kelima memanen sayuran. Dan kegiatan 6 perayaan hasil belajar siswa. Nah, itu nanti ada pengumpulan dokumentasi-dokumentasi yang sudah didokumentasikan selama kegiatan, dan juga setelah memanen itu siswa bersama orang tuanya masak di rumah, merasakan hasil panennya. Ada kegiatan yang terakhir, alur yang terakhir yaitu kegiatan 1 ada refleksi, dan kegiatan 2 ada tindak lanjut. Refleksinya seperti biasa, menanyakan perasaan siswa anak-anak tentang perasaan yang sudah dirasakan selama melaksanakan proyek P5 ini. Kemudian tindak lanjutnya menguatkan pemahaman siswa tentang pentingnya menanam sayuran, kemudian meningkatkan minat siswa terhadap kegiatan bercocok tanam, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kalau sudah berani menanam berarti harus bertanggung jawab dengan tanamannya itu tadi. Kemudian membangun kerjasama antara sekolah, siswa, orang tua, dan masyarakat. Demikian tadi Pak untuk modul P5 yang saya kerjakan. Lampirannya ada di belakangnya. Ya, terakhir yang PTK terakhir. PTK. Bentar, saya lihat di sini kalau yang PTK. Untuk PTK saya mengambil judul penerapan model pembelajaran role playing untuk meningkatkan hasil belajar dalam materi sholat rawatib pada mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 3 SD Islam Al-Khairiyah Banyuwangi semester 2 tahun 2024-2025. Antara lain untuk proposal ini terdiri dari judul yang sudah saya sampaikan tadi, ada latar belakang,
Latar belakang masalahnya kami lihat dari materi tentang sholat rawatib itu mencapai 40% ketuntasan, Pak. Makanya kami mengambil judul ini dengan tema atau materi ini untuk diteliti lebih lanjut. Kemudian untuk identifikasi masalahnya, nah itu tadi masalahnya rendahnya hasil belajar siswa kelas 3 yang nilainya kurang dari KKM sekitar 40% dari 24 siswa. Tuh, kemudian rumusan masalah itu penerapan model bagaimana penerapan model pembelajaran role playing dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi sholat rawatib. Kemudian apakah model pembelajaran role playing dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sholat rawatib. Cara pemecahan masalahnya, nah di sini ada pembelajaran role playing itu dipilih karena langsung praktek untuk anak-anak. Jadi nanti akan lebih melekat kepada siswa dalam memahami, kemudian juga melaksanakan, insya Allah nanti akan lebih mengena. Karena model pembelajaran kontekstual itu biasanya lebih mengena dan lebih diingat oleh siswa. Kemudian tujuan pembelajarannya, tujuan penelitian, mengidentifikasi efektivitas penerapan model pembelajaran role playing dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi sholat rawatib. Kemudian meningkatkan hasil belajar siswa pada materi sholat rawatib. Manfaat penelitian, ada manfaat bagi peserta didik, bagi guru, kepala sekolah, dan juga bagi LPTK. Untuk peserta didik diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa dalam menguasai materi sholat rawatib, serta meningkatkan keterampilan belajar aktif dan kolaboratif. Bagi guru sebagai referensi dan solusi alternatif dalam mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Bagi kepala sekolah diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, serta mendorong guru untuk lebih kreatif dalam menerapkan model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian bagi LPTK diharapkan penelitian ini dapat memperkaya referensi akademik dalam inovasi pembelajaran. Untuk definisi istilah, ada istilah PAI dan budi pekerti, ada istilah model pembelajaran role playing dan istilah hasil belajar. Kajian pustakanya ada kajian. Langsung ke metodologi. Oh, metodologi. Yeah. Metodologi. Metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatannya yaitu pendekatan penelitian tindakan kelas. Kemudian jenis penelitiannya, jenis penelitian PTK yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas praktik pembelajaran di dalam kelas. Kemudian pelaksanaan penelitian, yang pertama ada pengumpulan data terlebih dahulu, bisa berupa observasi, tes, wawancara, dan juga dokumentasi. Kemudian lokasi dan waktu penelitian, lokasinya di SD Islam Al-Khairiyah. Untuk waktunya insya Allah kami laksanakan bulan Januari di minggu pertama dan kedua. Siklus 1 di minggu kedua, siklus 2 di minggu ketiga. Nah, ini kurang di minggu ketiga, ketika anak-anak baru masuk. Kemudian subjek penelitiannya siswa kelas 3 SD Islam Al-Khairiyah berjumlah 24, yaitu kelas 3A. Untuk prosedurnya bentar. Ada perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Untuk prosedurnya. Kemudian pelaksanaan siklus penelitian ada siklus 1 dan siklus 2. Siklus 1 ada perencanaan, sama seperti yang saya sampaikan tadi. Perencanaan yaitu menyusun
RPP, kemudian membuat skenario pembelajaran, kemudian untuk pelaksanaannya melakukan pembelajaran sesuai skenario, kemudian siswa memainkan peran sesuai dengan situasi pembelajaran tentang sholat rawatib. Yang ketiga, observasi, yaitu mencatat aktivitas siswa selama proses pembelajaran dan melihat tingkat partisipasi siswa dan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Untuk refleksi, menganalisis data hasil observasi dan evaluasi, mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang muncul untuk perbaikan di siklus berikutnya. Demikian juga siklus 2, Pak. Jadi sama tahapannya kita laksanakan, kecuali yang terakhir dalam refleksi ini ada membandingkan hasil belajar siswa antara siklus 1 dan 2. Kemudian menarik kesimpulan tentang efektivitas penerapan model role playing. Teknik pengumpulan data, asesmen, observasi, dan wawancara. Untuk instrumen penelitian ada modul ajar, LKPD, instrumen observasi, instrumen asesmen. Teknis analisis data, kuantitatif dan kualitatif, refleksi siklus. Nah, ini ditarik kesimpulan dari analisis kuantitatif dan kualitatif tadi, ditarik kesimpulan. Kemudian tentang keabsahan data, seringkali terjadi kesalahan dalam pengumpulan dan analisis data. Untuk itu penting dilakukan pengujian data dengan menggunakan metode triangulasi untuk menguji data. Kemudian untuk indikator kinerja, yang pertama, peningkatan rata-rata kelas paling tidak minimal 20% peningkatannya dari yang awalnya 40% tidak tuntas, paling tidak minimal 60% tuntas. Kemudian ada peningkatan ketuntasan hasil belajar, targetnya 85%. Peningkatan partisipasi antusiasme siswa dan peningkatan motivasi belajar siswa. Tim peneliti, kepala sekolah, peneliti dan guru. Satu lagi siswa. Saya kira itu Pak yang perlu saya sampaikan terkait proposal PTK yang insya Allah akan saya laksanakan. Baik, makasih Bu. Amin. Kayaknya cocok kayak ini. Amin ya Allah. Tapi karena saya harus menjalankan tugas ya, saya menjalankan tugas ini, ya toh? Ditanyai. Iya, kudu tanya. Kayak gak ditakoni, gue cerita sampai nang koncone. Aku takoni blas. Ditakoni. Nggih. Oke, nanti ngobrolnya yang terakhir. Jadi kalau waktu kita masih 15 menit ya. Nggih. Dalam pembelajaran itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Nggih, DBL nih Bung ya. Ya, yang juga sudah sampean. Nah, bisa ditunjukkan kira-kira dalam ketika praktek itu bagaimana? Ketika praktek pembelajaran DBL itu awalnya kita melakukan diagnosa dulu Pak. Jadi kita sendirikan antara gaya belajar yang itu loh, melihat itu loh Pak, itu ya, audio, melihat itu visual, kemudian audio Oke, itu ya dan audio, kinestetik, kinestetik, sama auditori sama visual. auditori sama kinestetik, Terus sendirikan terlebih yang dahulu. kedua, kemudian dalam pelaksanaannya, dalam pengerjaan hanya itu tok, hanya memperhatikan itu tok. Kemampuan siswanya. Oke, kemampuan siswanya betul. Nah, sekarang diasumsikan guru sudah ngerti itu. Nah,
praktek di kelas bagaimana Untuk yang iya. kondisi menengah ke bawah itu butuh perhatian khusus, dan kemudian untuk yang sudah kemampuannya di atas rata-rata dalam asesmen diagnostik itu guru hanya memberi sebagai fasilitator. Ya, oke. Prakteknya gimana, Bu? Bisa, Bu? Bisa dicoba, Bu? Bisa dicoba, Bu? Untuk DBL. Iya. Ya, misalnya dalam tugas di kelas, misalnya ada proyek, tugas proyek misalnya. Nah, menyampaikan hasil diskusinya atau membuat proyek sesuai dengan gaya belajarnya. Contoh misalnya untuk yang visual itu bisa dengan cara mengumpulkan tugas dengan cara menulis atau merangkum atau menyimpulkan dengan tulisan. Untuk yang audio apa Pak? Auditori itu dengan cara membuat video rekaman atau suara, berupa suara atau cerita dengan lisan. Kemudian untuk yang kinestetik itu bisa dengan mempraktekkan atau dengan Oke, ya, makasih. Nah, sekarang Ibu ini praktek ngajar ini. Saya ingin satu, bagaimana jenengan memotivasi siswa. Satu ya. Yang kedua, bagaimana Bu Anis ini mengembangkan kemampuan berpikir siswa tingkat tingginya. Ya. Yang ketiga, bagaimana jenengan terampil menggunakan media pembelajaran. Silakan anggap aja ini di kelas gitu ya. Sudah di jalan. Sudah. Yang pertama apa tadi, Pak? Saat yang pertama bagaimana motivasi. Ya, jenengan memotivasi. Yang kedua, bagaimana jenengan menggunakan atau mengembangkan keterampilan berpikir siswa tingkat tinggi hot itu ya. Tuh. Yang ketiga, bagaimana jenengan memanfaatkan teknologi di kelas. Nah, ini anggap aja di kelas ini sekarang ini. Monggo. Untuk yang pertama, untuk motivasi, biasanya saya kepada siswa itu langsung ngajar gitu. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran PAI. Bertemu lagi dengan Ustazah Anis. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, coba Bu Guru ingin tahu apa anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Coba kita tepuk konsentrasi ya. Bisa semua? Oke, 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Ya, pinter sekali anak-anak. Sudah siap belajar semua ya? Sudah konsentrasi? Oke, baik. Nah, coba anak-anak. Pertama, Bu Guru akan menanyakan beberapa hal terkait tentang kalimat thayyibah. Coba, siapa yang pernah pergi ke pantai? Ya, bagus. Coba di sana kamu melihat apa? Iya, melihat laut yang indah, melihat pantai yang indah. Nah, ketika kalian melihat pantai yang indah tersebut, apa yang kalian rasakan? Iya, bahagia, senang. Apalagi? Iya, bagus ya pemandangannya. Coba kalau kalian melihat seperti itu, apa yang harus kalian ucapkan? Iya, bagus. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mengucapkan kata-kata yang baik, memuji kebesaran Allah. Coba, apa yang kalian ucapkan saat itu ketika melihat kalimat thayyibah, ketika melihat pemandangan yang indah? Ya, ada yang subhanallah, ada yang masya Allah. Nah, coba anak-anak, Bu Guru bertanya lagi. Boleh enggak kita sebagai umat Islam
mengucapkan kata-kata yang lain selain kalimat thayyibah yang sudah diajarkan dalam agama Islam? Oke, boleh. Akan tetapi Islam menganjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Sekarang coba diumpamakan anak-anak melihat berita televisi tentang di Palestina yang sudah terjadi di sana. Coba apa yang kalian rasakan? Oke, sedih. Kemudian takut. Apalagi kasihan. Nah, anak-anak, kejadian seperti itu, nah kita juga harus mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Coba, kalimat thayyibah apa yang seharusnya kita ucapkan ketika melihat keadaan seperti itu? Baik, boleh. Innalillahi, boleh. Apalagi coba? Masya, Masya Allah. Karena segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Baik, pintar sekali anak-anakku semuanya. Kemudian selanjutnya untuk menggunakan media teknologi. Pak mikir Pak, ya Allah. Ini anak-anak Pak yang pakai teknologi. Oh, gurunya tuh. Oh, gurunya. Nggih. Ya, Nah, nunjukin. coba anak-anak di sini Bu Guru sudah menyiapkan video pembelajaran dan juga video tentang lagu Kalimat Thayyibah. Yuk, kita dengarkan videonya. Ya, kita menyanyi bersama-sama ya. Bila ku senang, alhamdulillah. Bila berjanji, insya Allah. Ampun, Sudah. Baik itu. Mungkin untuk penggunaan media karena anak SD itu di sekolah saya tidak dianjurkan memakai itu nggih Pak, teknologi kayak HP gitu. Jadi Oh, gurunya enggak ya. yang harus itu. Iya, masa gurunya kan. Ini Nggih. dia Kadang memakai word wall Pak. Word wall itu anak-anak menebak-nebak pakai word wall itu. oh ya. Ngoten. Oke. Ya, yang penting saya nggak nanya ini, nggak nanya moderasi beragama. Wah. Kalau apa namanya di tadi itu di kalimat thayyibah itu kalau kemudian dikaitkan dengan moderasi beragama gimana kira-kira Bu? Kalimat thayyibah dikaitkan dengan moderasi beragama. Moderasi beragama itu pandangan mengambil jalan tengah nggih, tidak ekstrim. Gimana ya? Sebentar dipikir dulu. Kan nilai-nilainya ada berbagai macam Pak, nilai moderasi beragama itu. Ya. Antara lain ada qudwah, keteladanan. Nah, itu anak-anak jika seringkali mengucapkan kalimat thayyibah bisa menjadi teladan. Kemudian juga apalagi ya? Itu kan pelajar Ramadan alamin itu. Apalagi? Kalau moderasi beragama itu poinnya kan hidup berdampingan dengan pemeluk yang lain atau dengan kelompok yang lain. Ya itu. Nah, ya itu di item penilaian kan muncul itu. Jadi setiap materi itu diharapkan ada muatan moderasi beragama, ada muatan gitu. P5 dan PRA kan. Jadi sama ya. Moderasi beragama itu kalau di PWR-nya kan dinilai toleransi. Itu kalau di PRA-nya. Tapi di item penilaian itu ada sendiri tentang moderasi beragama itu. Jadi kayaknya lebih ini, jadi artinya di semua materi sedapat mungkin kita itu menyelipkan ya Pak. Menyelipkan bagaimana bisa hidup berdampingan dengan ya. Berarti harus mencari-cari lagi. Ya misalnya ya kan semuanya bisa dijadikan contoh.
ke pasar misalnya, tadi ke pantai itu ketemu sama bule, nah misalnya gitu kan. Oh iya, iya betul Pak, betul. Ya semua materi. Ya itu seringkali miss itu para bapak Miskonsepsi. ibu guru biasanya ya karena nggak memikir ke sana itu. Jadi di awal di modul ajarnya atau di perangkat pembelajaran ada notifikasi sendiri bagaimana materi ini bisa masuk ke nilai moderasi gitu. Sehingga nggak lupa di kelas itu. Pak, biasanya diletakkan di bagian mana itu nggih untuk nilai moderasi itu? Oh ya kalau di sini nggak ada. Ya sebenarnya di PPRA itu kalau di PPRA itu ada toleransi kan. Toleransi. Oh, nggih Ya, betul. Nggih. Bisa masuk gitu. Tapi aslinya biar ini ya tidak lupa. Kalau nggak diri masih lupa. Iya, Misalnya kaitan matematika itu gimana? 1+1 kok ada masih beragama gimana coba kan nggak ketemu. Nah, ya kan? 1+1 kok ada masih beragama itu gimana? Tapi kalau dikaitkan tetap bisa aja toh. Nggih. Hitung itu. Ayo coba kita ke ini penjual, yang jual itu orang Kristen, Nggih bisa. Jadi ya pokoknya bisa, intinya semua hal bisa dimasukin seperti nggih Pak. tinggal contoh-contoh. Yaitu masukkan terus yang terakhir. Nah ini sudah mau habis ini. Ngaji. Apa ngaji ini? Buka Bu, juz 2 Bu. Juz 2. Ayat pinten Bu? Anu Pak. Juz 2. Pertama. Langsung dibaca Pak. Ya, semoga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalik. Sudah, cukup. Sampun. Sudah Bu. Nah, yang terakhir. Sekarang jenengan nulis apa ini? Surat Al-Ikhlas saja. Al-Ikhlas. Nah, ini surat Al-Ikhlas. Nanti difoto di WA ke saya, di Japri ya. Nggih. Sebentar Pak, lupa screenshot dari tadi nggih Pak, ya Allah. Ya, sekarang screenshot. Ya, itu coba. Iya, pertama itu ya. Saya juga lupa. Oke, nanti pertama kali biar untung belum keluar. Coba saya keluar. Kuah, ya Allah, untung eling jenengan mau ngirim, Sanjang ngirim itu langsung. Iya. Cukup berapa? 3 cukup Pak screenshotnya? Cukup lah kan sama saja dari tadi. Oh nggih. Ya. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, habis itu di screenshot di WA ke saya. Nggih, sakniki nulisnya nggih. Iya toh, maksud itu. Nggih, niki sudah. Sambil nunggu nanti kapan saja, pokoknya terserah, pokoknya hari ini ya. Nggih. Cukup ya Bu? Nggih Pak. Semoga sukses. Amin, matur nuwun sanget. Tapi kayaknya belum ada linknya ini yang jam kedua. Belum? Oh, Pak Sugiono itu. Ya, saya cukupkan dulu sambil nunggu Pak Sugiono. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuwun Pak.